Maka dalam petitum saya minta agar PT UN membatalkan, menyatakan surat ini tidak sah, batal demi hukum. Ini penyimpangan pada level dirjen sebenarnya. Sebenarnya iya Pak. Iya. Tetapi saya punya praduga. Kenapa surat ini bisa keluar? Karena ada relasi kuasa negatif, relasi kuasa gelap yang dimiliki oleh presiden pada saat itu. Iya. Sehingga dia bisa apa aja. Bahkan KPU pun nggak melihat ini. Menerima saja dia sebagai syarat calon pendidikannya. Padahal di pasal 169 Undang-Undang Pemilu menyatakan minimal tamat sekolah SMA atau aliyah atau sekolah lain yang kalau surat keterangan ini kita batalkan, maka dia nggak punya apa-apa. Nggak punya ijazah. Nggak punya ijazah, nggak punya apa. Keterangan posisinya sebagai wapres nol, gugur. Kosong. Gugur, iya. Ya. Gugur. Halo Bung, salam dari channel Anak Bangsa. Bung, saya sudah pernah membahas sedikit urusan seorang lawyer namanya Pak Subhan Palal yang menuntut suket surat keterangan untuk Gibran, surat keterangan untuk melegitimasi syarat dia menjadi calon presiden. Suket ini bermasalah dilihat dari sudut hukum. Tempo hari kalangan-kalangan yang menuntut Jokowi juga sudah menyinggung perkara suket ini, tapi seorang lawyer punya sudut pandang sendiri dan memiliki cara sendiri menuntut suket tersebut. Pak Subhan Palal sekarang sedang menuntut suket itu. Beliau di sini. Ini rumah saya, tempat saya selalu taping untuk channel Anak Bangsa, dan Pak Subhan hadir di sini. Ya sebagai tamu kita, bukan tamu saya, tamu kita semuanya. Tamu kita yang ingin menyampaikan pikiran-pikiran beliau dari sudut hukum terhadap apa yang namanya suket. Nah, Pak Subhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudara, Pak Subhan kita beri suatu kesempatan untuk berbicara tentang bagaimana pikiran beliau, tentang bagaimana latar belakang beliau menuntut suket itu di petun. Nah, beliaulah yang akan berbicara. Silakan Pak Subhan. Baik, saudaraku semua di kanal Anak Bangsa. Saya ingin menjelaskan dari sisi hukum administrasi negara. Kenapa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah ini saya gugat ke TUN karena menurut saya, menurut analisa hukum saya, ini ada persoalan. Satu, persoalan kewenangan, kedua persoalan prosedural, ketiga persoalan substansi. Nah, surat keterangan ini ternyata dikeluarkan dengan tanpa kewenangan. Jadi tidak ada kewenangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat ini. Jadi surat ini tidak ada kewenangannya. Tandanya apa? Dalam suket ini tidak merujuk satu peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan. Artinya polos, nggak ada kewenangan. Kedua, secara prosedur, surat keterangan ini adalah menerangkan pendidikan Gibran itu
setara SMK, artinya SLA. Sedangkan UTS yang di Australia itu sekolah tinggi. Seharusnya secara prosedur ini harus diberikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, bukan pendidikan dasar dan menengah. Itu prosedur. Substansinya juga salah. Kenapa? Karena surat keterangan ini tidak lazim diberikan kepada seseorang, tapi mencantumkan juga orang tuanya. Umpama saja Pak Sobari membuat minta surat keterangan, ya cukup nama Pak Sobari, nggak usah pakai anaknya siapa. Ini kan istimewa banget ini. Nah, ketiga kejanggalan inilah yang menuntun saya berangkat ke TUN untuk menggugat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya tidak menggugat Gibran. Karena gugatan sudah pernah saya lakukan, tapi hakim menyatakan tidak berwenang mengadili. Maka saya sekarang menggugat yang mengeluarkan surat keterangan. Itu Pak. Nah, itu alasannya kenapa surat keterangan ini saya nilai, saya analisa berdasarkan hukum kewenangan, hukum administrasi negara. Maka dalam petitum saya minta agar PT UN membatalkan, menyatakan surat ini tidak sah, batal demi hukum. Ini penyimpangan pada level dirjen sebenarnya. Sebenarnya iya Pak. Iya. Tetapi saya punya praduga. Kenapa surat ini bisa keluar? Karena ada relasi kuasa negatif, relasi kuasa gelap yang dimiliki oleh presiden pada saat itu. Sehingga dia bisa apa aja. Bahkan KPU pun nggak melihat ini, menerima saja dia sebagai syarat calon pendidikannya. Padahal di pasal 169 Undang-Undang Pemilu menyatakan minimal tamat sekolah SMA atau alia atau sekolah lain yang kalau surat keterangan ini kita batalkan, maka dia nggak punya apa-apa. Nggak punya ijazah. Nggak punya ijazah, nggak punya apa. Keterangan posisinya sebagai wapres gugur, kosong. Gugur, iya. Gugur. Harusnya begitu. Nah, tetapi ternyata jalan hukum ini selalu buntu, Pak. Maka saya ambil inisiatif untuk menggugat para ketua DPR, untuk menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat. Kenapa? Pelanggaran konstitusi ini udah terbuka, tapi diam aja sampai sekarang DPR ini. Maka saya berinisiatif untuk mendaftarkan gugatan kepada para ketua DPR ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tinggal tunggu hari sidangnya, Pak. Itu. Apakah DPR merespon permintaan Pak Saya sudah memberikan 2 kali pemberitahuan bahwa adanya wakil presiden tidak memenuhi syarat undang-undang dalam pemilu. Tapi nggak ada responnya apa-apa. Maka saya ke pengadilan, Pak. Untuk supaya dengan perintah pengadilan lah hak menyatakan pendapat itu digunakan oleh DPR. Gitu. Itu jalan hukum, Pak. Jalan hukum, tapi yang vonisnya meminta politik. Kenapa? Orang-orang politik nggak ada yang mau pakai itu. Itu. Kira-kira langkah Pak Subhan sebagai langkah hukum sendiri, lepas dari parlemen lebih dahulu. Itu langkah-langkah itu kira-kira bagaimana sampai saat ini? Gini Pak, namanya upaya hukum. Tapi dari segi prosedur itu konstitusional. Kenapa? Saya sebagai warga negara menagih. Sebenarnya hak menyatakan pendapat itu adalah hak warga negara. Tapi diwakili oleh wakil kita, DPR ini. Tapi ternyata nggak digunakan. Meskipun sudah saya kasih tahu bahwa ada pelanggaran konstitusi yang sudah terbuka. Tapi nggak ada inisiatif membentuk panitia angket kah, panitia apakah, nggak ada itu Pak. Jadi bahkan itu surat sudah juga dikasih tahu oleh forum
purnawirawan TNI, Pak. Iya. Tapi juga diabaikan, didiamkan aja. Iya. Maka saya mengambil inisiatif selaku warga negara, Pak. Iya. Bukan, saya nggak dapat untung dari persoalan ini. Tapi warga negara yang memiliki hak yang dititipkan kepada DPR, saya tagih untuk digunakan, gitu. Itu, Pak. Intinya itu. Terus nanti pengadilan memiliki kewenangan memanggil Iya, harus anggota-anggota parlemen ya harus untuk begitu. bersuara. Untuk menyatakan pendapat. Diperintahkan, saya minta petitumnya begitu, bahwa melalui ketua DPR, karena dalam Undang-Undang MD3 itu seluruh anggota DPR itu di pengadilan diwakili oleh ketua, oleh pimpinan. Itu ada di dalam pasal. Oleh ketua DPR ini. Iya. MD3-nya begitu bunyinya, Pak. Iya. Jadi cukup meminta ketuanya aja. Ketua DPR saja Iya. cukup. Jadi esensi gugatan saya adalah menggugat seluruh anggota DPR. Tetapi cukuplah diwakili oleh Satu ketua semua bisa, Pak. Kolektif kolegial 5 ketua itu sebagai wakil semua anggota DPR di pengadilan. Itu dinyatakan begitu dalam Undang-Undang MD3 aja, Pak. Jadi ini kelanjutan perjuangan saya bagaimana Indonesia memiliki pemimpin yang sesuai dengan undang-undang, Pak. Iya. Itu perjuangan. Iya. Ini langkah sangat pribadi ya. Iya, betul. Pak Subhan tidak punya backup kawan-kawan di media ya. Bahkan nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya nggak ada kenal orang media. Sebenarnya Pak Subhan juga harus bersuara agak lebih keras lewat media ya, lewat podcast macam gini. Salah satunya. Gini, Pak. Ada beberapa orang yang podcast, yang ngajak podcast. Tiba-tiba menolak, Pak. Tiba-tiba nggak jadi. Itu banyak, Pak. Saya nggak tahu. Atau sudah podcast tapi nggak tayang. Ada juga, Pak. Beberapa kali itu saya ngalami. Wah, kok lucu ya, sampai kayak begitu ya. Nah, kalau begitu langkahnya, mari kita bayangkan segenap langkah itu tidak terlalu mulus, namun pada akhirnya menemukan titik yang paling krusial. Saya berharap menemukan itu. Proses kami saya jalankan. Di ujungnya saya berharap warga negara menangkap ini. Masa iya kita dipimpin oleh orang begini? Negara ini negara besar, Pak. Ya. Dibuat undang-undang karena negara hukum. Maka harus taat hukum. Siapa yang taat hukum? Semua. Baik warga negara atau penyelenggara negara. Itu amanatnya negara hukum begitu, Pak. Nah, ini Pak Subhan. Ini situasi yang tidak terlalu mudah bagi kita. Apa yang dilakukan Dr. Muhammad Taufik di Citizen Lawsuit di Surakarta itu sudah strategis, tapi belum ada tanda-tanda kemenangan. Nah, ini karena pengadilan ya tidak jujur. Nah, kalau pengadilan tidak jujur ini, kira-kira ini urusannya presiden ini untuk menegakkan aturan-aturan di pengadilan supaya pengadilan betul-betul menjadi tempat kita memperoleh keadilan hukum. Betul. Nah, itu presiden boleh membuat keadilan yang lain-lain, tapi keadilan hukum di pengadilan. Gimana Pak Subhan memandang ini? Tapi gini, Pak, ini pendapat subjektif saya. Tidak akan dilakukan ini oleh presiden, Pak. Karena presiden itu diuntungkan dengan kondisi ini. Menurut saya, Pak. Itu. Tapi belum tentu juga. Boleh, ada pendapat lain. Tapi belum tentu juga. Ya kita tahulah naiknya bagaimana, berpasangan bagaimana. Tapi sekarang ini dengan suara yang keras dari seorang Subhan Palal. Ini suara hukum.
itu bergema di masyarakat, menjadi kesadaran masyarakat Indonesia yang membackup itu begitu banyak. Dan ada kekuatan-kekuatan dalam masyarakat kita yang mengerti ini sebagai suatu standing point yang kukuh, maka kekuatan-kekuatan dalam masyarakat itu pun bergerak. Kira-kira begitu Pak Subhan. Mudah-mudahan apa yang Bapak kemukakan ini menjadi kenyataan. Tapi saya punya pendapat subjektif karena saya udah berkali-kali ke ranah hukum untuk memperjuangkan kepemimpinan kita. Termasuk sebelum pemilu saya menggugat kandidat presidennya Pak. Karena menurut saya dia tidak memenuhi syarat tentang kewarganegaraannya. Dan itu pun diputus sama. Pengadilan tidak berwenang mengadili. Terus kedua, menggugat Gibran juga begitu. Pengadilan tidak berwenang mengadili. Nah, mudah-mudahan di tun ini apa yang Bapak kemukakan tadi terkabul gitu. Moga-moga mereka berwenang mengadili. Mudah-mudahan mengambil keputusan. Nah, suara strategis, sangat strategis dan kuat dari sudut hukum yang jika ini terbukti, Gibran dan Jokowi lengser semuanya. Pak, sebenarnya kalau kita bicara bukti, sudah terang benderang, ini adalah penyelundupan hukum, Pak. Iya. Dan saya punya bukti. Iya. Saya berani ngomong gini karena ada bukti. Dan bukti itu sekarang saya bagikan ke Bapak. Takutnya sewaktu-waktu saya berhalangan, nggak bisa menyampaikan lagi. Nah, melalui Bapak lah, saya titip itu, bukti itu. Gitu, Pak. Iya. Tapi kita fight di tingkat petun ini, kita fight betul-betul. Dan Pak Subhan harus terus-menerus menyuarakan itu. Betul, Pak. Ke PT UN ini sidang lagi tanggal 28 Maret April. April. Nah, kemarin ketua majelisnya bilang karena udah 4 kali ini tidak hadir, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tidak hadir dan tidak mengutus juga perwakilannya, maka panggilan yang untuk sidang tanggal 8 April dipanggil melalui kementerian. Jadi atasannya. Tapi nggak tahu mau hadir atau nggak. Nanti dulu. Secara hukum apa boleh seseorang dipanggil pengadilan tidak hadir itu apa boleh? Kalau pengadilan perdata boleh, Pak. Ini perdata itu? Iya, perdata. Tun itu perdata. Oh, boleh ya? Iya, boleh. Wah, itu agak ruwet itu. Nah, itulah pengadilan perdata kita. Agak ruwet kalau gitu boleh. Sama dengan apa? Posisi Pak Taufik yang di Solo. Itu kan Jokowi nggak pernah hadir. Itu karena perdata itu juga. Iya, perdata juga. Bagaimana kalau ini dibawa ke pengadilan pidana? Pidana dianggap salah. Kalau tidak mengadili. Itu takutnya enggak. Ini di kepolisian tidak berani menerima laporan. Itu, Pak. Itu saya alami, Pak. Udah saya alami. Saya peristiwa hukum ini saya udah lapor ke Barreskrim. Orang Barreskrim bilang mau didumas, saya nggak mau. Begitu juga ke Polda, saya disuruh bersurat. Jadi itu, Pak, warga negara kesulitan untuk menerobos proses hukum itu. Kalau bukti udah sahih, Pak. Saya bilang itu tadi, bukti ini sudah seterang matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Kalau meminjam bahasa bombastisnya begitu. Atau kalau nggak gini lah, seterang Monas yang ada di Jakarta. Itu buktinya, Pak. Udah terang benderang. Cuman dalam hukum itu ada prosedur, ada proses. Nah, kita selalu dihentikan di dalam proses. Contohnya di NU tidak berwenang mengadili, itu masih proses itu, Pak.
Belum pokok perkara. Begini, supaya proses itu tidak terjadi, supaya langkah itu betul-betul sesuai yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan itu penegakan hukum. Iya, betul. Tegak sejujur-jujurnya. Seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Ada enggak ini kira-kira terobosan dalam pemikiran hukum, Pak Subhan? Pemikiran hukum nggak ada, karena ini ada proses peradilan yang diatur oleh hukum acara, Pak. Nah, hukum acara ini dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk tidak mengadili peristiwa ini. Itu, Pak. Nah, kalau hal-hal semacam ini selalu ya, kalau pengadilan selalu mengatakan kami tidak memiliki kewenangan mengadili. Iya. Nah, itu kan mestinya ada. Mestinya ada pihak lain yang menang di sana gitu tuh. Di Indonesia kebetulan untuk mengadili itu ya itu peradilan yang berujung di Mahkamah Agung. Jadi itu kesulitan pencari keadilan itu di proses hukum acaranya, Pak. Di pidana pun begitu. Di laporan itu susah, Pak. Membuat laporan itu. Begini Pak Subhan, supaya pengadilan ini kalau tidak jujur, ini kita sebutlah seperti orang menyebutnya, ini pengadilan sesat. Bisa nggak dilakukan suatu pengadilan di mana gerakan kerakyatan yang berbicara, memberi tekanan kepada pengadilan, mungkin dalam hal ini menekan hakim, menekan bukan untuk bertindak jahat supaya hakim bertindak jujur gitu saja, itu dimungkinkan apa tidak? Ada suatu gerakan macam gitu. Nah, kalau dimungkinkan selalu ada, Pak. Apa? Itu warga negara membuat semacam surat yang namanya sahabat pengadilan. Nah, itu banjiri surat ke pengadilan supaya apa? Mendukung upaya kita. Itu amicus curiae. Iya, itu sahabat pengadilan namanya. Nah, itu boleh. Tapi kalau di luar itu saya belum menemukan bagaimana cara menekan hakim. Takutnya nanti kita malah dituduh apa? Ada tuduhan bahwa apa? Contempt of court. Itu. Ya udah, tulis surat dari berbagai masyarakat, tulis surat kepada pengadilan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah udah sesuai dengan hukum gitu. Siapa yang memiliki kewenangan meminta surat semacam itu? Bukan meminta, Pak. Inisiatif dari warga negara. Ya, tapi orang-orang itu pada nggak mengerti. Ya, supaya mengerti. Supaya mengerti bahwa ditujukan surat kepada Ketua PT UN bahwa saya mendukung dan mohon untuk dikabulkan gugatan nomor sekian. Nah, gugatan saya itu nomor 62. Kewenangannya apa amicus curiae itu? Memiliki keabsahan secara hukum apa tidak? Kalau itu berbentuk kebolehan, boleh dilakukan itu. Soal nanti hakim memperhatikan atau enggak itu hakim lagi, Pak. Wah. Gitu. Jadi ya itulah keadilan di kita, cara menggapainya begitu susah, Pak. Jadi biarpun ada dukungan dari masyarakat semacam itu bukan satu jaminan bagi pengadilan ya? Enggak, karena hakim itu otoriter, Pak. Otoriter, hakim itu tidak boleh diintervensi dari manapun. Karena dia memutuskan dari apa hati nuraninya katanya. Nah, ini yang susah, Pak, untuk mengukur itu. Apa hakim masih punya hati nurani? Hati nurani. Nah, ada yang punya, ada yang enggak, Pak. Kayak itu. Macam gitu ya. Kalau pengadilan itu seperti yang terjadi, selalu kita saksikan sebagai suatu pengadilan sesat. Di situ saya kira hati nurani tidak pernah bicara, ya. Tidak pernah berbicara. Nah, macam gitu.
Saya kira ini menjadi suatu pengalaman getir, panjang lebar, tapi kita tidak pernah boleh putus asa. Terus berjuang. Kita harus berjuang terus-menerus supaya amicus curiae ini memiliki suatu kekuatan penekan, sehingga hakim terpaksa mendengar. Nah, kalau begitu, mari kita tempuh. Amicus curiae itu kita minta lah, sifatnya diminta, Pak. Nggak bisa kalau orang itu nggak diminta. Dari tokoh-tokoh, nama-nama besar. Pak. Dari nama-nama besar. Nama-nama besar, ketua-ketua partai. Bila perlu. Ketua-ketua partai, enggak, itu harus diperlukan. Ketua-ketua partai itu harus ngomong. Dan kemudian mantan-mantan presiden, mantan-mantan wakil presiden, mantan menteri dan sejenisnya yang bisa berbicara. Iya, betul, Pak. Tentang manisnya penegakan hukum maupun getirnya penegakan hukum, supaya yang sudah ya sudah. Ketika hakim tidak punya hati nurani, ya sudah, itu sudah lewat. Tapi hari ini adalah hari ini. Ini sesuatu hari baru. Saya kira bagi seorang lawyer seperti Pak Subhan yang gigih, itu memerlukan dukungan macam itu. Ya, betul, Pak. Jadi ya kita butuhkan, Pak, kekuatan, apa itu namanya, extrajudicial atau apa sejenis itu namanya. Kalau extrajudicial saya belum ketemu, Pak, kecuali amicus curiae tadi. Ya. Oh, amicus curiae bukan barang ekstra, itu tetap dalam prosedur. Saya kira begitu, Bung. Sekalian. Ini tamu kita sudah menyampaikan pikiran-pikiran, strategi dan langkah-langkah untuk membatalkan surat keterangan, dan itu dibuat oleh level dirjen dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kira-kira kita berharap adalah kehadirannya pada suatu masa dan menunjukkan apa, sehingga apa yang kita perjuangkan ini secara hukum memiliki suatu kekuatan. Kalau ini kekuatan hukum, apa yang kita ingin capai, ini insya Allah itu tercapai. Terima kasih, Pak. Nah, itulah Subhan. Implementasi dari negara hukum, Pak. Iya. Oke. Makasih. Terima kasih, Pak Subhan. Salam, Bung, dari channel Anak Bangsa. Oke.